Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2955. Di era agung, kau bisa bertarung. Kaisar klan obat tidak akan pernah bersuara jika ia terbunuh dalam pertarungan. Namun, jika orang seperti si bungkuk ini mengusir orang lain, atau diam-diam membunuh para jenius di alam Tiangeng, Kaisar klan obat tidak akan pernah setuju. Banyak Taois di sini berpandangan tajam. Ekspresi mereka sangat terkonsentrasi. Orang-orang ini adalah Lin Seng, Taiyuer, Bu Qingchen, Xuan Qinger, dan lainnya. 10 tahun telah berlalu, dan mereka telah terlahir kembali. Alam mereka telah tenggelam ke puncak, Kaisar Langit Kuasi, dan sekarang mereka hanya selangkah lagi dari Kaisar Langit. Kekuatan antara langit dan bumi hampir tidak memungkinkan begitu banyak orang untuk mencapai tingkat Kaisar Langit, jadi tanda Kaisar Langit baru saja muncul. Tanda ini mengandung kekuatan yang kuat. Setelah terkondensasi, ia dapat menyerap kekuatan di dalamnya dan membantu dirinya memasuki alam Kaisar Langit. Terlebih lagi, pertarungan untuk tanda Kaisar Langit ini lebih tentang Perang Yuanling. Perang Yuanling ini sangat penting bagi para jenius umat manusia. Ini adalah pertempuran yang diselenggarakan oleh banyak orang kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak jenius umat manusia dari alam Tiangeng, benua Tianxuan, wilayah kuno Singkong, dan bahkan alam Jiuyang serta surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya semuanya berpartisipasi. Pertempuran ini seperti pertaruhan. Ini adalah bentrokan skala besar pertama para jenius umat manusia di alam Tiangeng di era agung. Ini juga yang diputuskan oleh para tokoh besar itu. Terlebih lagi, Kaisar Klan Obat, Kaisar Matahari Roh, dan banyak kaisar di benua Tianxuan dan wilayah kuno Singkong semuanya adalah hasil diskusi. Ini adalah uji coba dan ujian bagi para prajurit. Ada juga banyak kekuatan kuat yang akan memilih murid mereka sendiri dari mereka. Kali ini, hanya untuk umat manusia. Ras asing tidak dapat berpartisipasi. Sekarang di wilayah kekaisaran, ras lain, seperti ras darah, telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan mereka sangat menargetkan umat manusia. Oleh karena itu, umat manusia harus berdiri seorang jenius yang tak tertandingi. Dengan cara ini, ia dapat bersaing dengan ras lain di dunia masa depan. Kali ini, ras manusia kuno dan bahkan ras manusia saat ini akan berpartisipasi bersama, dipandu oleh Kaisar Klan Obat, Kaisar Matahari Spiritual, dan banyak kaisar manusia dari surga dan dunia. Pertempuran ini juga untuk mengetahui tingkat kejeniusan umat manusia. Ini juga memungkinkan para kaisar ini untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Di era agung, para kaisar ini secara pribadi akan mengajar murid-murid mereka dan melindungi para jenius ini untuk memasuki reinkarnasi. Ini masalah besar. Tidak hanya umat manusia, tetapi ras lain juga memperhatikan dengan saksama. Di era agung, perjuangan telah dimulai. 10 tahun telah berlalu, dan tidak akan pernah ada kedamaian seperti ini lagi. Banyak orang mendesah. Jika tidak ada 10 tahun kedamaian, alam Tiangeng pasti akan kacau, dan umat manusia pasti akan kehilangan bakat. Lin Yan dan Kaisar Klan Obat dan yang lainnya lah yang mengukir sepotong surga bagi umat manusia di alam Tiangeng dan bahkan ras lain di alam Tiangeng. Baru saja, mereka sempat mekar. Sayang sekali Lin Yan sudah tidak ada lagi. Banyak pria kuat menghela napas. Lihat, pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba terdengar. Ada cahaya berkilauan di atas langit. Itu adalah tanda Kaisar Surgawi. Cepat dan bertarung. Banyak orang langsung berseru. Benar-benar ada tanda Kaisar Surgawi yang jatuh di sini. Wus, wus, wus. Untuk sesaat, banyak pria kuat beraksi. Bahkan kehampaan pun terbelah. Menghadapi tanda Kaisar Surgawi, semua orang menjadi gila. Pria tua bungkuk itu juga bergerak dan bertarung. Auranya sangat luas dan dahsyat. Inilah puncak Kaisar Surgawi. Dengan satu kekuatan, semua praktisi di sekitarnya tak mampu bergerak maju. Kondensasi. Namun, pada saat itu, sebuah peti mati tiba-tiba berdiri di udara. Peti mati ini mengejutkan pria tua bungkuk itu. Minggir, teriak pria tua bungkuk itu, dan langsung berubah menjadi kekuatan, menebasnya, ingin menghancurkan peti mati itu. Namun, ada seseorang yang berdiri di atas peti mati itu. Tiba-tiba ia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, tanda Kaisar Surgawi sepenuhnya terkondensasi di dahinya, lalu tercetak di tubuhnya. Pada saat itu, momentumnya langsung berubah. Awalnya berada di puncak Kaisar Surgawi,
ia langsung melompat ke tingkat keberhasilan kecil Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, auranya menjadi sangat misterius. Tidak ada yang tahu tingkat apa yang telah ia capai. Serahkan tanda itu padaku, teriak pria tua bungkuk itu dengan marah, dan kekuatan yang bercampur dengan gelombang suara membombardir peti mati itu dengan ganas. Tak ada yang bisa menandingiku di kota peti mati gantung. Pria di atas peti mati itu langsung berbicara, lalu peti mati itu bergetar hebat, memancarkan seberkas cahaya, dan langsung jatuh ke bawah, langsung melawan kekuatan lelaki tua bungkuk itu, bahkan membunuhnya di bawah lambaian kekuatan itu. Desis. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang. Di kota peti mati gantung, aku tak terkalahkan. Pria di atas peti mati itu berbicara lagi. Bahkan seluruh kota peti mati gantung menggemakan suara ini. Itu dia. Banyak orang di bawah kota peti mati gantung membelalakkan mata mereka. Awalnya, bertahun-tahun yang lalu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sebuah peti mati gantung benar-benar muncul di udara kota peti mati gantung, lalu seseorang membuka peti mati itu dan keluar. Yang lain tidak percaya dan mengira itu hanya rumor. Sekarang, mereka melihat orang ini lagi. Dia muncul lagi. Dengan satu kekuatan, dia membunuh kultivator puncak, Kaisar Surgawi. Sungguh cara yang luar biasa. Dia bahkan mengucapkan kalimat ini di depan para jenius dunia, di kota peti mati gantung, aku tak terkalahkan. Inilah dominasi abadi, arti sejati Kaisar Surgawi. Begitu kata-katanya jatuh, banyak orang memusatkan perhatian mereka dan tampak terkejut. Orang ini benar-benar memadatkan makna sejati Kaisar Surgawi. Mustahil, ini sama sekali mustahil. Dia baru saja memadatkan tanda Kaisar Surgawi, mengapa kekuatannya langsung meningkat, dan dia juga memadatkan makna sejati Kaisar Surgawi dalam sekejap. Semua orang tak percaya. Bahkan jika seseorang mendapatkan tanda Kaisar Surgawi, ia masih membutuhkan waktu untuk memahaminya dan menyempurnakannya secara menyeluruh sebelum dapat menyerap kekuatan di dalamnya, dan kemudian menerobos ke ranah Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, makna sejati Kaisar Surgawi perlu dipahami setelah memasuki ranah Kaisar Surgawi. Ini adalah perwujudan dari kehendak Kaisar Surgawi. Orang ini berada di luar pemahaman semua orang. Mengapa begitu? Di kejauhan, penjudi tua itu sedang bermain dengan saringan besar, tidak dapat melihat semua ini, dan berkata, sekarang auranya sangat kuat. Terlebih lagi, ingatan aslinya perlahan pulih. Dia pernah menjadi Kaisar Langit, salah satu dari 18 Kaisar Langit di alam Tiangeng. Ini adalah kehidupan keduanya. Namun, meskipun begitu, dia masih belum bisa menembusnya. Karena ini adalah kota peti mati gantung, dialah yang maha kuasa, dan banyak keajaiban bisa terjadi. Dan dia bilang dia tak terkalahkan di kota peti mati gantung. Kata pembohong tua itu. Dia tak terkalahkan hanya karena dia bilang begitu. Penjudi tua itu terdiam. Setelah bertahun-tahun, pembohong tua itu masih sama. Namun, penjudi tua itu juga sedikit lebih terkejut dengan pembohong tua itu. Dia selalu merasa pernah melihat pembohong tua itu sebelumnya. Ingatan ini berasal dari kehidupan sebelumnya, tetapi ingatan dari kehidupan sebelumnya itu belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak bisa memastikannya.